Halo, selamat datang kembali di dalam video tutorial terkait dengan struktur data dan algoritma series. Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari struktur data dan algoritma. Oke, tujuan dari uh, pembelajaran ini adalah untuk memahami prinsip dasar mengenai struktur data dan kemudian relevansi antara struktur data dengan teknologi informasi atau secara khusus tentang komputer sistem itu sendiri. Saya akan sedikit menyampaikan bagaimana peta belajar untuk bisa memahami struktur data dan apa saja tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Di dalam pertemuan ini saya akan membagi 3 sesi utama, yaitu sesi 1 sampai 7 adalah untuk membahas mengenai struktur data itu secara konsep. Kemudian sesi kedua yaitu 9 sampai 11 adalah untuk belajar prinsip dasar dari algoritma, kemudian bagaimana kita melakukan analisis dan desain dari algoritma. Kemudian sesi yang terakhir atau yang ketiga adalah tentang pemrograman, di mana kita akan menerapkan algoritma yang sudah kita buat ke dalam bahasa pemrograman yang sudah kita tentukan. Oke, mungkin ini pertanyaan yang paling fundamental untuk kita ketahui, mengapa kita harus mempelajari struktur data dan apa urgensinya. Jadi yang pertama itu adalah untuk memberikan pemahaman mengenai data dan bagaimana data itu dilihat dari kacamata computer science, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah merupakan bagian dari yang disebut dengan IT literacy, artinya jika hari ini kita belajar struktur data, maka akan terbentuk sebuah pengetahuan bahwasannya data itu data yang selama ini kita gunakan di dalam komputer itu memiliki format-format khusus, format-format tertentu yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut bisa diolah dengan baik oleh komputer. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk memahami komputer, bagaimana caranya komputer itu mengelola data. Jadi dengan pemahaman yang cukup, ketika kita memahami struktur data, maka kita bisa mengetahui bagaimana sebetulnya prinsip dari bagaimana komputer itu bekerja. Oke, sekarang kalau kita lihat bagaimana data dalam keseharian kita, mungkin sebagian dari kita sudah tahu atau mungkin sering menggunakan, contohnya email. Contohnya kalau kita juga belanja di marketplace atau misalkan di platform untuk belanja online, kemudian menggunakan media sosial, kemudian aplikasi untuk mengolah data di perkantoran, kemudian aplikasi peta digital yang sekarang juga banyak digunakan, kemudian aplikasi untuk pertemuan daring, nomor seluler yang sekarang kita gunakan, dan lain sebagainya. Nah, anyway, data itu sendiri yang dimaksud dengan data dan secara visual kita lihat sebagai data gambar, data teks, kemudian suhu ruangan, temperatur, dan lain sebagainya, itu diinterpretasikan dalam bentuk digit yang teman-teman bisa lihat komputer data itu adalah 01, 01, 01, dan seterusnya. Dan inilah data yang sejatinya dimengerti oleh komputer. Artinya, komputer itu memandang semua data itu tidak lain adalah deretan dari yang namanya binary digit. Sementara kita secara visual melihat data itu dalam berbagai format. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip dasar dari yang namanya struktur data. Sebelum kita lanjut ke dalam struktur data, maka ada baiknya kita memahami prinsip dasar komputer terlebih dahulu, meskipun dengan pemahaman yang paling basic. Yang paling utama secara definisi adalah kita harus mengetahui bahwa komputer is a multi-purpose device that accept input, process data, stores data, and produce output all according to a series of stored instructions. Jadi, yang namanya komputer itu adalah perangkat serbaguna yang bisa menerima masukan, kemudian mengolah masukan tersebut atau data tersebut, kemudian menyimpannya dan menghasilkan output. Semua bergantung kepada
bagaimana instruksi itu diberikan kepada dirinya. Nah, sehingga komputer yang kita temukan hari ini, komputer yang kita lihat hari ini benar-benar sebuah perangkat yang bisa mengolah data dengan bentuk yang sangat beragam dan eh, mampu mengolah data dengan volume yang sangat besar. Kemudian prinsip komputer itu apa saja? Pertama adalah komputer itu input is whatever is typed, submitted, or transmitted to a computer system. Jadi, komputer itu menerima segala macam inputan apapun yang diberikan kepada dirinya tentunya adalah dengan sesuai kaidah yang berlaku. Jadi, berlaku istilah juga di dalam komputer filosofi, garbage in, garbage out. Artinya ketika kita memasukkan data yang salah, maka juga akan menghasilkan informasi yang salah. Begitu. Kemudian, ada yang disebut dengan output is the result produced by a computer. Jadi komputer itu bisa menghasilkan output yang disebut dengan informasi, entah bentuknya apapun itu. Bisa suara, bisa gambar, bisa teks, dan lain sebagainya. Kemudian data refers to the symbol that represent facts, object, or ideas. Nah, data ini itu mengacu kepada simbol yang merepresentasikan fakta, objek, atau idea. Kemudian yang namanya computer manipulate data in many ways and this manipulation is called processing. Jadi yang paling inti di dalam sebuah computer system adalah CPU. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau misalnya kita mau memilih produk laptop, produk smartphone, maka CPU adalah hal yang paling utama yang mungkin terbesit di dalam semua pikiran para pembeli. CPU-nya apa? Karena CPU ini memang sangat menentukan bagaimana processing itu nanti bisa dilakukan. Indikatornya adalah performa yang bisa dicapai untuk mengolah data pada satu waktu tertentu. Oke, bentuk data secara umum apa saja? Jadi kalau kita pahami data secara umum, kalau lihat dari gambar yang ada di sini, a computer is a digital device more like a standard light switch than a dimmer switch. Jadi more like a standard light switch. Jadi on, off, dan lain sebagainya. Sehingga data refers to the form in which data is stored, processed, and transmitted. Digital data is text, numbers, graphics, sound, and video that has been converted into discrete digits such as 0 and 1. Analog data is represented using an infinite scale of values. Nah, jadi kalau teman-teman lihat representasi data itu ada dua. Ada yang berbasis digital, ada yang berbentuk digital dengan berbentuk analog. Kalau digital, itu simplinya adalah data dimengerti dalam bentuk 0 dan 1. Tetapi kalau analog, ini lebih ke arah bagaimana skala nilai itu diberikan mulai dari nilai paling kecil dengan nilai paling rendah dan diantaranya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, kita punya contoh di sini, bagaimana data itu direpresentasikan dalam bentuk desimal dengan binary, ada base 10 dengan base 2. Kemudian data itu ada yang berbentuk numerik, binary system, karakter, ASCII, extended ASCII, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa coba perhatikan bahwasanya dalam decimal base itu mulai dari hitungan 0 sampai 1000, kemudian untuk hitungan decimal base, mohon maaf ya, base 10, kemudian base 2. Nah, di sini adalah cara atau teknik untuk merepresentasikan bentuk data menggunakan dua formasi. Jadi bisa base 10 atau base 2 dan ini bergantung kepada kebutuhan kita seperti apa. Sebagai bentuk yang paling mudah, kita lihat di sini jika kita menuliskan kata hi dengan tanda seru, maka secara visual kita akan melihat itu adalah huruf H, I dengan tanda seru. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kemudian bagaimana huruf H ini dipahami oleh komputer? Maka H ini akan diterjemahkan secara binary digit 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Jadi kalau kita punya 3 karakter di sini, maka akan ada 3 set binary digit seperti ini. Dan inilah yang dimengerti oleh komputer. Inilah yang dijadikan aturan di dalam komputer memahami data itu sendiri. Sehingga di dalam komputer system kita lihat nanti akan ada deretan angka binary digit yang sangat banyak seperti ini.
Dan inilah yang nanti yang akan disusun dan dikombinasikan menjadi nilai di dalam visualisasi untuk pengguna komputer. Baik, kemudian kita akan bicara masalah definisi. Apa sih definisi data itu? Secara sederhana, data itu adalah fakta atau kenyataan yang tercatat mengenai satu objek, kondisi, atau keadaan. Di dalam memahami data ini, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah data sebagai konstanta yang menyatakan nilai tetap, atau data yang bersifat variabel yang digunakan untuk menyatakan nilai yang dapat berubah-ubah atau dapat diubah-ubah selama eksekusi berlangsung. Jadi, ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni konstanta dan variabel. Oke, di dalam data ada 4 istilah penting. Yang pertama adalah tipe data. Artinya di sini adalah macam-macam atau isi data dalam sebuah variabel dalam bahasa program. Kemudian ada objek data, di mana ini adalah sekumpulan atau set dari elemen. Misal X set bilangan integer, maksudnya X ini adalah sebuah himpunan bilangan integer. Kemudian ada representasi data, yaitu suatu mapping atau pemetaan struktur data dari satu set struktur data ke E, misalkan boolean, yang direpresentasikan dalam 0 dan 1 nilainya. Kemudian ada struktur data itu sendiri, yaitu struktur adalah koleksi dari variabel yang dinyatakan dengan sebuah nama. Dengan sifat setiap variabel dapat memiliki tipe yang berlainan, gitu ya. Jadi teman-teman bisa memahami bahwasanya di sini struktur data adalah kumpulan dari variabel yang dinyatakan dengan sebuah nama. Jadi tidak ada data yang tidak bernama atau tidak jelas. Oke, secara hierarki ada 3 tipe data secara pengelompokan, yaitu ada tipe data sederhana, ada terstruktur dengan tipe data pointer yang masing-masing. Tipe data sederhana ini ada yang real, ada yang ordinal, ada yang kemudian string, array, record, file, set, dan lain sebagainya. Nah, tipe data sederhana itu ada bilangan bulat integer, bilangan real, presisi tunggal float, kemudian bilangan real, presisi ganda double, kemudian ada karakter, kemudian yang tidak bertipe, kemudian ada yang disebut dengan boolean, logika ini true false gitu ya. Jadi biasanya kondisi ini digunakan untuk mempercepat tipe data dalam model atau bentuk pengambilan keputusan. Tipe data sederhana yang pertama adalah tipe data yang tadi saya sudah sebutkan di awal, adalah char, karakter, integer, float, double dengan void. Di sini ada total bit yang digunakan itu berapa panjangnya, kemudian ada range. Range itu dari 128 sampai 127 gitu dan seterusnya. Dan keterangannya digunakan untuk apa? Untuk karakter bilangan integer, real, presisi tunggal, presisi ganda, dan tak bertipe. Artinya, ketika kita memahami bahwasanya bagaimana cara komputer bisa menghitung mulai bilangan 1 sampai 0 sampai 9, kemudian ada bilangan pecahan, kemudian ada bilangan negatif, kemudian bisa menyimpan karakter nama dan lain sebagainya, semua bermula dari desain ini. Jadi semua bermula dari desain ini, bagaimana komputer hari ini bisa menyimpan data yang sangat beraneka ragam. Kemudian ada tipe data boolean dan operator. Tadi sudah saya sampaikan di beberapa waktu yang sebelumnya bahwasanya ada dua nilai dalam tipe boolean, yaitu true dan false. Artinya ini bisa digunakan untuk menseleksi sebuah kondisi, apakah kondisi ini akan berujung kepada nilai true atau nilai false, atau false dua-duanya, atau true dua-duanya. Dan kemudian ada tipe data yang bersifat operator. Jadi operator ini yang bernilai AND, kemudian OR, kemudian NOT. Jadi di sini juga bisa melakukan manipulasi data dengan operator seperti ini. Dan ini memang dalam struktur data ini adalah base operator yang teman-teman atau pemirsa YouTube ketahui gitu ya. Operator boolean itu biasa digunakan untuk mengungkapkan hubungan relasi. Jadi bisa dikatakan bagaimana realisasinya. Jika komputer itu mengetahui bahwasanya kita membutuhkan inputan 1 dan inputan 2, dan inputan itu nilainya harus terisi, maka nilainya adalah harus terisi. Artinya inputan 1 itu true, inputan kedua true, maka nilainya adalah true. Tapi kalau misalnya boleh salah satu di antaranya
terisi salah satu di antaranya kosong, maka nilainya kalau dijadikan dengan nilai OR, gitu ya, maka nilainya bisa true. Tapi kalau nilainya AND, maka menjadi nilai yang salah. Contoh, belikan saya garam dengan gula. Garam dan gula. Maka kalau beli garam saja tidak beli gula salah, tidak beli gula tidak beli garam salah. Tapi kalau statementnya adalah belikan saya garam atau gula. Nah, jadi kita tinggal pilih, beli dua-duanya boleh, beli salah satu juga tidak masalah. Nah, itu dimaksud dengan ungkapan relasi dari operator boolean. Kemudian tipe data terstruktur yang berikutnya adalah tipe string. String ini digunakan untuk berisi sederetan karakter. Jadi digunakan untuk karakter yang biasanya adalah teks. Dan ini contohnya kalau misalnya ada kita inisiasi karakter nama panjangnya 30. Jadi kalau teman-teman melihat tanda seperti ini artinya adalah ada sebuah variabel namanya adalah nama, kemudian tipenya karakter, panjangnya 30. Sehingga ketika ini didefinisikan seperti ini, maka dia akan menampung data, halo, nama saya Yudo. Jadi seperti itu. Nah, ini tipe data string. Dan ini umum digunakan, kita temui. Salah satunya adalah ketika menginput ID dengan ID alamat email, atau mungkin menyimpan kontak person dengan berisi nama, alamat kantor, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah tipe data larik atau array. Tipe data ini itu adalah tipe data yang bisa menyimpan satu tipe data saja, namun sifat dimensinya adalah banyak. Contohnya di sini adalah ada tipe data array, kemudian didefinisikan dengan nilai 10, tipenya integer, kemudian di sini juga ada tipe data array dengan tipe datanya float, kemudian namanya adalah variabelnya C, kemudian dimensinya adalah sebanyak 3 baris 4 kolom. Nah, kalau kita menggunakan tipe data array ini, berarti kita sudah harus benar-benar tahu bahwasanya kita akan menyimpan data yang secara format secara isi itu beraneka ragam, namun secara elemen data itu serupa. Jadi itulah kira-kira yang kita perlukan ketika kita mendefinisikan array. Kemudian ada tipe data record. Ini terdiri dari beberapa variabel yang terstruktur dan masing-masing variabel bisa mempunyai tipe yang berbeda. Nah, ini saya kira contoh paling mudahnya adalah ketika kita menyimpan data tanggal, di mana tanggal itu adalah berisi dari tanggal itu sendiri, kemudian bulan dengan tahun. Nah, ketika kita lihat bahwasanya misalnya hari ini adalah tanggal 18 bulan September 2023, maka setidaknya satu record itu akan berisi 3 informasi yang menjadi satu kesatuan. Karena kalau kita pisah bulannya saja, kita pisah tahunnya saja, kita pisah tanggalnya saja, itu tidak akan berarti sebuah nilai yang lebih, seperti itu ya. Nah, kemudian ada tipe data terstruktur yang sifatnya adalah union atau juga enumerasi. Nah, contohnya kalau union ini memungkinkan satu lokasi memori ditempati oleh 2 atau lebih variabel yang tipenya bisa berlainan. Jadi misalnya kita bisa menyimpan yang namanya integer angka, kemudian juga selain itu juga dengan huruf. Jadi misalnya ada angka, kemudian direpresentasikan sebagai huruf. Misalnya kalau ada angka 12, kemudian ada keterangan 12. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Atau kemudian yang kedua kita punya yang namanya enumerasi. Enumerasi ini adalah himpunan dari konstanta integer yang diberi nama. Contohnya adalah enumerasi manusia, pria atau wanita. Enumerasi manusia jenis kelamin. Jadi di sini adalah contoh jika kita melakukan enumerasi berdasarkan kategori pria atau wanita, kemudian manusia adalah jenis kelamin, maka jika jenis kelaminnya 0, itu termasuk adalah pria, maka jika dia wanita, itu diisi nilainya 1, dan ini mirip dengan kondisi boolean. Kemudian dalam tipe data terstruktur dalam bentuk file itu ada dua jenis, yaitu ada yang sifatnya record, kemudian berisi field, atau memang record itu sendiri.
Jadi sebetulnya secara common kita akan bilang kalau itu adalah file maka dia akan terisi dari banyak field atau banyak isi dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, itu yang disebut dengan record. Jadi kalau kita pisahkan salah satu elemen datanya, kita buang salah satu elemen datanya, maka dia akan mengalami kehilangan informasi. Dan kemudian yang terakhir di dalam tipe data terstruktur adalah tipe data pointer, di mana tipe data pointer ini merupakan alamat yang berisi data dari satu objek yang lain. Jadi kalau kita bilang di sini pointer, jadi pointer itu isinya bukan nilai sesungguhnya, tetapi nilai alamat yang menunjukkan keberadaan objek atau data yang dimaksud. Sehingga bisa dikatakan ini isinya cuma alamat ketika itu diakses pointer tersebut, maka pointer itu akan merujuk kepada lokasi dari data yang sebenarnya. Yang harus diketahui dari pointer ini adalah ketika kita tidak hati-hati di dalam mendefinisikan nilai data dalam sebuah pointer, maka bisa mengakibatkan kehilangan informasi terhadap keberadaan atau lokasi sebuah data yang dimaksud. Pada kesimpulannya adalah biasanya akan mengalami semacam file corruption, data not found, kemudian missing link dan lain sebagainya. Dan hal-hal ini uh, umumnya muncul sebagai sebuah indikasi atau gejala adanya kecacatan di dalam program atau aplikasi atau mungkin kerusakan di dalam perangkat penyimpanan data. Sehingga paling setidaknya ketika kita mempelajari bagaimana prinsip suku data itu digunakan di dalam komputer system, maka kita bisa lebih memahami bagaimana kerentanan atau bagaimana harusnya kita menyikapi keadaan tersebut. Baik, sekian dulu video dari saya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan like, subscribe, kemudian share, atau berikan komen supaya video edukasi ini bisa di-improvement jauh lebih baik. Terima kasih.